Ya, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru yang telah menghadiri acara aksi nyata ini. Ya, aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya Indra Setiawan, CGP Angkatan 11 Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Boleh next? Iya, diseminasi menyebarkan pengalaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nanti saya akan sedikit menjelaskan beberapa penyebaran pengalaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada Bapak Ibu. Naik positifnya. Ya, boleh di next. Nah, ini salah satu slide video guru penggerak. Ya, lanjut. Iya, komplain. Oke, di next. Ya, Bapak Ibu, budaya positif adalah kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif murid. Kebiasaan yang sudah membudaya akan berjalannya dengan sendirinya, baik ketika dalam pengawasan ataupun tidak. Oleh karena itu perlu adanya motivasi intrinsik dalam setiap warga sekolah. Saat ini motivasi intrinsik tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh warga sekolah. Mereka cenderung taat saat dalam pengawasan, namun ketika ada pengawasan, budaya tersebut belum sepenuhnya dilakukan. Nah, dilanjut. Ya. Nah, penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, Bapak Ibu. Sekolah sangat penting dalam membangun karakter siswa. Dikutip dari laman guru penggerak, budaya positif adalah nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Budaya positif dibuat melalui kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Terus tujuannya agar siswa bisa menjalankan nilai-nilai tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan. Di next. Ya, cakupan budaya positif. Adapun yang dimaksud budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai yang keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, guru perlu menerapkan berbagai nilai-nilai positif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar. Penerapan budaya positif di sekolah diawali dengan perubahan paradigma. Stimulus respon terkait nilai-nilai positif dikutip dari buku Memenuhi Kebutuhan Peserta Didik Melalui Pembelajaran Berdiferensiasi oleh Hati Nur Rahayu. Budaya positif mempunyai 5 cakupan yang perlu diterapkan secara berkesinambungan. Berikut cakupan budaya positif beserta penjelasannya. Nanti akan ditampilkan di sini ya. Yang ke-1 adalah konsep disiplin. Langkah awal dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah yang kini menerapkan disiplin positif. Disiplin positif adalah perilaku disiplin yang motivasinya berasal dari dalam diri siswa, bukan karena hukuman atau hadiah. Ya, konsep disiplin positif mengedepankan keterlibatan aktif antara guru dan murid. Guru bukan hanya sebagai otoritas yang memperlakukan aturan, tapi guru juga sebagai fasilitator yang terlibat dalam membantu murid memahami dan mematuhi aturan dengan pemahaman yang baik, Bapak Ibu. Yang kedua, lanjut, pembelajaran berbasis pengalaman. Disiplin positif melibatkan pembelajaran berbasis pengalaman, Bapak Ibu.
di mana murid diberikan kesempatan untuk memahami konsekuensi dan tindakan mereka. Dalam pendekatan ini, guru memberikan umpan balik yang konstruktifnya dan mendukung untuk membantu murid belajar dari kesalahan mereka. Nah, ini penguatan positifnya. Disiplin positif menekankan pada penguatan positif sebagai cara untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Guru memberikan pujian, penghargaan, dan pengakuan terhadap prestasi atau upaya yang dilakukan oleh murid. Penguatan positif ini memotivasi murid untuk terus berperilaku positif. Ya, oke, di next, Miss. Nah, 2, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah, Bapak Ibu, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesetaraan. Maka dilanjut dari kebutuhan. Nah, ini ada 5 dasar kebutuhan menurut Dr. William Glasser. 1, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, dan kebebasan. Ya, dilanjut. Nah, ini motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percayai. Nah, ini motivasi perilaku kebutuhan manusianya. Boleh dilanjut. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Karena untuk guru tidak diperbolehkan memberikan hukuman dan juga tidak boleh diberikan penghargaan kepada peserta didik. Mungkin hukumannya 1, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu guru memberikan hukuman, nanti akan seperti ini nanti kepada peserta didik. Untuk penghargaan, tidak efektifnya kepada peserta didik, merusak hubungan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan ini merampas hak menghargai dirinya. Jadi ternyata penghargaan juga untuk dari Dr. William Glasser ini tidak diperbolehkan kepada peserta didik. Lanjut. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Karena di sini ada 2 maksud, konsekuensi dan restitusi. Nah, untuk konsekuensinya, penguatan jangka pendek perlu memonitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, Bapak Ibu. Dan restitusinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu mau nanti dicermati konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kutipan dari Gosen 2004. Nah, ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan dengan peserta didik, tawaran atau bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, dan restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik, dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan.
tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ya boleh di next. Nah ini perbedaannya. Siswa sering tidak mengerjakan PR, contoh kasusnya Bapak Ibu. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Konsekuensinya adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, restitusinya adalah guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya boleh di-tes kembali. Nah ini 5 posisi kontrol restitusi untuk kita semua. Ada sebagai pendidik, ada penghukum. Nah ini Bapak Ibu guru sebagai, kalau saya penghukum seperti ini, pemantau. Mungkin pemantau kita juga sudah sering untuk memantau salah satu peserta didik. Pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Jadi nanti Bapak Ibu ada di posisi mana nih kalau misalnya nanti sedang melakukan pengajaran di dalam kelas. Oke lanjut. Nah ini penghukum 5 penerapan posisi kontrol. Kasus siswanya tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukumnya patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Pemantaunya sebagai kita guru, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, sebagai pembuat rasa salah, berapa kali ibu atau bapak guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, sebagai teman, nanti kita akan ada sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru atau pak guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, sebagai manajer kita posisinya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Oke, mohon di next. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati bersama. Adapun yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu adalah seperangkat aturan kelas yang telah disepakati bersama dengan membuat keyakinan kelas. Jadi siswa akan lebih bersemangat untuk melaksanakan prinsip atau nilai-nilai yang mereka buat. Boleh di next. Nah, keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersusun lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan kelas juga dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif Bapak Ibu yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan pendidik yang lebih berorientasi ke profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga keyakinan kelas juga diterapkan salah satu cara dalam upaya membangun budaya positif. Keyakinan kelas haruslah berpihak kepada murid dan dirumuskan bersama-sama dengan murid demi membangun kemandirian mereka. Oke, next. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang tadi sudah dibahas adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok yang karakter yang lebih kuat dosen 2004. Mohon maaf. Melalui restitusi kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanan bukanlah pada bagian berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuan adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka pegang. Oke, di next. Nah, restitusi ternyata bisa membantu peserta didik Bapak Ibu untuk jujur pada diri sendiri, mampu
refleksikan diri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi juga memberikan penawaran, bukan paksaan. Sangat penting bagi sobat guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan membuat lebih baik lagi. Dengan berkata semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka boleh di next lagi. Nah, ini langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi juga memiliki untuk merubah orang yang gagal karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, tidak ada manusia yang sempurna, kepada peserta didik. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Oke, bentar di next. Ya, langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrolnya menyatakan bahwa kita dasarnya termotivasi karena internal. Langkah ke-1 dan kedua sukses dilakukan, maka anak siap dihubungi dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Gambarannya, masa depan guru dapat membantu mereka tetap fokus pada melalui segitiga restitusi. Kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Ya, menanyakan keyakinan, contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apakah nilai-nilai umum kita telah disepakati? Apakah bayangan kita tentang kelas yang kita ini ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, boleh di next lagi, nah. Dalam kesimpulan, Bapak Ibu, membangun budaya positif dengan penerapan kebajikan universal adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, inklusif, dan mempromosikan pertumbuhan pribadi. Dengan mengintegrasikan kebajikan universal dalam kurikulum, mendukung pemahaman dan penerapan nilai-nilai ini, serta mengadopsi praktik segitiga restitusi, sekolah dapat memperdayakan siswa untuk menjadi yang berbudaya dan bertanggung jawab dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Budaya positif ini hanya penting dalam konteks pendidikan, tetapi juga merupakan fondasi untuk menciptakan warga negara yang baik dalam masyarakat yang lebih luas. Oke, di next. Ya, sekian dari saya selaku untuk menyebarkan positif di aksi nyata. Semoga nanti Bapak Ibu bisa mengikuti CGP di angkatan selanjutnya dan mungkin nanti bisa lebih kembali ke budaya positif, penerapan yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, Indra Setiawan, calon CGP angkatan 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kelas 7F sehat? Sehat. Masih semangat? Nah, ya, ternyata yang di depan ini ada salah satu kertas putih, yaitu dengan namanya kesepakatan kelas untuk SNPN 1 Jayakarta. Jadi nanti teman-teman boleh menuliskan apa yang ingin kalian tulis untuk ditempel di papan bol ini dan menjadi kesepakatan kelas bersama dari kelas 7F.
Nah, nanti di sini akan ada 7 siswa yang akan menulis pertama di sini melakukan kesepakatan kelas. Jadi nanti sisanya ada sticky note yang sudah dibagikan. Boleh nanti kalian untuk menulis apa yang kalian inginkan, lalu nanti ditempel sesuai dengan aba-aba. Mengerti? Mengerti. Yuk boleh, silakan. Yang nomor 1 siapa untuk maju ke depan? Silakan untuk menulis kesepakatan kelasnya. Agak besar ya, Teh. Kita sudah mulai belajar kedewasaan diri, jadi nanti apalagi akan ada fasilitas baru di sekolah. Jadi kesepakatannya sudah mulai kita jaga hari ini. Ini di bawahnya. Datang tepat waktu. Masih suka ada yang terlambat datangnya? Enggak, sudah datangnya tepat waktu. Ya, terima kasih. PT nomor 2. Silakan yang maju di depan. Datang tepat waktu. Tidak harus huruf besar ya, jadi bisa di huruf kecil juga nggak apa-apa. Membuang sampah. Ya, makasih. Membuang sampah pada tempatnya. Yang nomor 3, silakan maju ke depan. Oke, persiapan ya. Yang nomor 4, ayo, ada yang mau maju? Bergotong royong. Berarti artinya bergotong royong itu, misalnya yang jadwal piketnya hari ini semuanya harus saling bantu. Ada yang suka belah piket di jadwal piket? Ada siapa orangnya? Nanti harus ini ya, harus bergotong royong. Boleh di bawahnya. Berbicara dengan sopan. Nah ini yang harus kalian. Boleh nomor 5 untuk maju ke depan. Wah ini hanya gagah tinggi spesial. Saling menghargai. Sama manusia. Apakah semua di sini manusia? Manusia. Awas ya. Boleh yang nomor yang ke-6. Nanti ada perwakilan dari kelas 7 nih yang maju ke depan untuk menuliskan kesepakatan kelas di kelas 7 ini. Ya, ada yang nomor 7 terakhir. Oh, dari depan. Nah, kalian yang sudah ada punya sticky note, boleh langsung ditulis apa yang ingin kalian tuliskan untuk menjadi kesepakatan kelas. Ya, boleh nanti dituliskan. Kenapa? Hah? Harus beda. Iya, beda dengan teman sebangkunya. Ntar dulu.
Ini sudah. Boleh. Yo, kalau sudah, yang barisan sebelah sini mulai dari depan, silakan untuk menempelkan di papan whiteboard ini. Silakan naik maju berdua. Ya, naik boleh. Udah. Laki-laki antri ya, jangan berdesakan, dua-dua. Oke, makasih. Ada lagi? Nah, yang barisan ketiga nih, tidak boleh bercanda saat ada pelajaran. Dilarang berisik di dalam kelas. Jangan bolak-balik ke kamar mandi kalau ada guru. Nah ini jangan suka bolak-balik ke kamar mandi. Nantinya mengganggu pelajar. Dan tidak boleh mengolok-olokkan, tidak boleh bicara kasar atau kotor. Dan yang terakhir, tidak boleh membawa alat make up. Dan nah ini yang paling mendasar, tidak boleh mencoret-coret meja. Ada orangnya. Nah ini ya, nggak boleh ya. Kalau misalnya ini berarti kesepakatan yang udah kalian buat harus dipatuhi, tidak boleh dilanggar nih yang udah di ininya. Jadi nanti semuanya sudah kesepakatannya, mulai dari datang tepat waktu, bergotong royong, membuang sampah pada tempatnya, berbicara dengan sopan, saling menghargai sesama manusia, mengerjakan tugas dengan jujur, dan menjaga fasilitas sekolah. Berarti apa aja yang harus kalian jaga, dan itu sudah tahu.